Kenapa sih bertanyanya kalau ambeinnya pecah? Kenapa sampai punya ambeien in the first place? Pertanyaan saya, berapa lama minum 3 liter ini? Baru atau sudah bertahun-tahun? Semua itu investasi, sayang. Perawatan wajah, botox, dan lain-lainnya itu boleh nggak sih? Kalau ngomongin boleh secara aman bisa mematikan apa segala macam, ya itu kalau menurut dokter medis, dokter kecantikan itu kan sebenarnya aman kalau menurut mereka. Tapi secara pribadi dan sebagai naturopath, kami menghindari. Bersama saya, Debbie Jean-Marie, your favorite naturopath dalam segmen Tanya Sehat Debbie. Teman-teman, bagi yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe. Aku baru sadar ternyata subscriber kita tuh belum banyak dan penontonnya juga belum banyak. Kenapa sih? Kan subscribe itu gratis. Yuk kita support Root of Life biar nanti tuh Root of Life bisa memberikan event-event yang lebih seru lagi, kayak charity vitamin D yang kita lakukan tahun 2021. Kita bisa bangun rumah sehat naturopati di mana semua orang bisa menjadikan itu rumahnya masing-masing. Bagaimana mau ikutan Q&A Tanya Sehat Baby? Teman-teman setiap weekend follow Root of Life UK di Instagram. Nanti akan ada segmen Q&A. Nanti akan saya jawab di sini di YouTube. Kita mulai yuk. Pertanyaan pertama dari _carrot.cake_. Budep, polip rahim bisa hilang tanpa histeroskopi nggak? Ya bisa, kalau kita mau mempelajari akar masalahnya dan merubah pola makan serta pola hidup kita yang mencetus ketidakseimbangan hormon ini. Dan aku ingetin ya, hati-hati histeroskopi kalau tujuannya untuk biopsi, mendingan dioperasi, diangkat dulu ya, apapun itu yang dikhawatirkan, baru nanti dibiopsi di luar. Oke? Jangan lupa untuk di-share dan subscribe. Pertanyaan kedua dari sebentar. Kaimi Hermi. Izin tanya Bu Dep. Kalau ambeien pecah, apa yang harus dilakukan? Kenapa sih bertanyanya kalau ambeiennya pecah? Kenapa sampai punya ambeien in the first place? Ini ya, ambeien kalau misalnya tidak meradang itu oke. Banyak kok ibu kalau abis ngelahirin tuh bisa. Saya punya ambeien gara-gara saya abis ngelahirin, waktu ngelahirin ngedennya tuh terlalu tidak diatur ya. Because karena saya induksi waktu itu teman-teman, dan saya nggak pakai epidural. Jadi ya agak gimana gitu, tapi nggak ada peradangan, nggak ada ini. Nah kalau sampai pecah, nah ini tergantung jawaban saya seberapa parahnya gitu. Kalau misalnya parah banget ya monggo dibawa ke dokter medis dulu. Kalau misalnya nggak parah, saya sih memakai kolloidal silver, pakai madu-madu kahani aja. Kalau mau tambahin kunyit bubuk juga boleh. Gitu ya teman-teman. Simple kok kalau naturopati itu, dan semuanya alami yang bisa masuk ke mulut, bisa taruh di kulit kita juga. Berikutnya adalah Indah Endiani. Bu Dep, kenapa kulit kering dan bertekstur padahal sudah minum 3 liter lebih? Pertanyaan saya, berapa lama minum 3 liter ini? Baru atau sudah bertahun-tahun? Semua itu investasi, sayang. Jadi kalau baru-baru aja, ya kemungkinan besar ya belum termetabolisme dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya bertekstur kering, mungkin ada masalah kulit. Masalah kulit itu bisa jadi ya kayak eksima. Udah dihindarin belum makanan-makanan yang mencetus peradangan? Terus juga kalau ada masalah kulit atau autoimmune condition atau gejala autoimun, sudah di leaky gut protocol belum? Jadi nggak bisa
ya nggak bisa ya hanya cuman air putihnya aja. Terus kulitnya sendiri sudah dihidrasi belum dari luar juga, dari dalam iya, dari luar juga iya. Jadi ini terlalu basic pernyataannya. Berikutnya, Yunika Murti. Bu Dep, meredakan histamin load pada anak di bawah 1 tahun pasca AB gimana ya? Likigat protokol. Nah ini bawah 1 tahunnya bagaimana nih? Karena sebenarnya likigat protokol idealnya sih di atas tahun ya. Jadi umur berapa tepatnya? Kalau untuk di bawah setahun mungkin bisa diberikan probiotik dulu dan mikronutrisi yang dibutuhkannya, dan MPASI-nya usahakan real food banget yang aman buat dia. Gimana cara taunya aman? Orang tuanya bisa tes IgE atau IgG-nya, atau anaknya bisa dites IgE-nya. Dan nanti hasil IgE-nya kalaupun 00 banyak, itu kotak-kotak putihnya yang di bagian 0 itu juga harus dihindari. Berikutnya dari Tri Wahyuni. Bu Dep, perawatan wajah, botox, dan lain-lainnya itu boleh nggak sih? Kalau ngomongin boleh secara aman bisa mematikan apa segala macam, ya itu kalau menurut dokter medis, dokter kecantikan itu kan sebenarnya aman kalau menurut mereka. Tapi secara pribadi dan sebagai naturopath, kami menghindari karena masih banyak cara lain daripada itu. Tidak menutup kemungkinan semua tindakan medis itu pasti ada efek sampingnya. Jadi kalau ada protokol yang lebih aman, lebih sehat, why not kita lakukan itu dulu gitu ya. Dari dalam, within, keluar, biar nanti glowingnya itu alami gitu. Berikutnya, dan tentunya glowing alami tapi dalamnya juga tidak berantakan, tidak ada kondisi-kondisi kesehatan yang nanti malah punya efek samping jangka panjang. Berikutnya dari Riswanto Jimoji. Bisakah protokol likigat untuk DM tipe 1? Bisa dong, tapi dipastikan ya IgG-nya juga dites, IgE-nya juga dites ya, dan hindari makanan-makanan itu. Dan kalau sampai diabetes tipe 1 tuh mungkin bisa panjang ya, nggak hanya 6 bulan. Tergantung umurnya juga. Berikutnya dari Pengin Genduts. Namanya lucu banget. Bu Dep, apa yang hal yang pertama harus dilakukan setelah cabut gigi bungsu? Tiap 2 bulan selalu radang tenggorokan. Nah, habis gigi bungsu itu kenapa dicabut? Apakah segitu rusaknya? Apa kondisinya? Minum antibiotik nggak waktu cabutnya? Kebanyakan sih pakai ya. Kalau saya sih nggak. Radang tenggorokan. Nah, radang tenggorokan itu berarti ini ada kondisi di mana asupan makanannya, yang pertama mungkin air putihnya dulu bisa kurang apa enggak. Kalau Anda perempuan berarti minimal 2,7 liter. Kalau Anda laki-laki 3,7 liter. Nah, pola makannya, tinggi makanan-makanan bisa membuat radang atau enggak, itu harus dihindari kalau memang iya. Terus juga amandelnya masih ada apa enggak. Banyak ya kenapa seorang kena radang tenggorokan ya. Saya terus terang, radang tenggorokan itu saya terakhir beberapa bulan yang lalu gara-gara tetangga saya ngerokok. Jadi asapnya naik ke atas ke kantor saya. Terus sekarang saya di depan kantor saya, di balkoni saya pakein daun pohon-pohonan banyak hijau biar ngeredam kalau dia ngerokok lagi di situ. Terus abis itu saya terakhir itu tahun 2023 September karena di hotel saya waktu saya lagi di Indonesia, hotel saya itu lembab, kelembapan tinggi, ada black mold kemungkinan naik di udara. Saya radang, padahal itu saya lagi ngasih seminar back to back Jakarta Bekasi. Itu 2 hari saya minum sampai 5 liter. Jadi bagaimana asupan air putih Anda? Coba dicek dulu ya. Dan kalau ngomongin radang tenggorokan tuh kemungkinan besar erat hubungannya dengan asupan tingkat radang kita tinggi, omega 3 kita rendah, air putih kita kurang, dan mungkin juga stres dan tidur. Berikutnya dari Riswanto Jimoji. Apakah DM atau diabetes mellitus tipe 1 bisa disembuhkan, Bu Dep? Kalau saya bilang bisa, itu gini loh, secara legal seorang naturopath nggak boleh ngomong bisa menyembuhkan. Kita membantu kondisi kalau sebelumnya tidak ada diabetes tipe 1, karena diabetes tipe 1 ini sebenarnya bawaan lahir. Ya, bawaan lahir genetik, kerusakan gangguan kromosom juga bisa, gangguan genetik juga bisa. Tetapi kalau misalnya dapatkannya pas udah remaja gitu ya, kebanyakan di remaja kalau di DM tipe 1 ini, kemungkinan besar bisa diputar balik.
Banyak kok kasusnya. Jadi saya nggak bisa menjawab itu sembuh apa enggak. Entah kalau saya menjawab itu, wah berani-beraninya nih naturopat ngaku-ngaku bisa menyembuhkan gitu ya. Tapi bisa diputar balik ke kondisi sebelumnya. Jadi itu tiap orang bisa berbeda, seberapa jauh Anda mau memperbaiki kesehatan tubuh Anda. Oke, semoga bermanfaat jawaban saya. Jangan lupa untuk di-share dan di-follow. Komen. Saya akan berusaha. Kalau teman-teman saya masih belum komen-komen, coba dikejar-kejar Bu Debbie. Bu Debbie juga komen dong di YouTube dong, biar kita makin rame YouTube-nya, oke? Stay tune, sampai jumpa minggu depan. Salam sehat selalu. Jangan lupa nonton untuk yang hoax and real-nya juga ya. Bye-bye, saranghe.